silakan duduk Husen. Ya Pak. Bagaimana kabarnya Husen hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya? Kalau Bapak? Baik juga Bapak, alhamdulillah kabarnya baik. Ini Husen kesibukannya di sekolah berapa hari ini? Persiapan apa ini? Ujian? Iya, ujian. Oh, pantas sibuk ya, Bapak lihat. Jadi hari ujiannya kapan? Tanggal 28 hari Senin. Tanggal 28 hari Senin. Ya. Berarti sudah dekat ya? Ya. Berapa hari lagi? Hari berapa? Nah, jadi ini penting juga di Husen jaga kesehatannya, jaga kurangi dulu aktivitas-aktivitas lainnya supaya bisa fokus ya teman-temannya untuk persiapan ujian. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, alasan Husen mau ke ruangannya Bapak ini kenapa ini? Alasan saya Pak, saya ingin curhat kepada Bapak tentang masalah saya Pak. Oh, mau cerita masalah? Ya Pak. Oke, mau curhat ini? Ya Pak. Oke, jadi Husen santai saja. Ya. Ambil posisi nyamannya, kita cerita-cerita santai, ngobrol-ngobrol santai, seperti apa yang Husen katakan tadi, bercerita tentang masalahnya ya. Oke, Bapak mau tanya Husen dulu, sebelumnya sudah pernah melaksanakan atau mengikuti kegiatan konseling individual atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Oke, kalau begitu Bapak menjelaskan dulu ya. Nah, jadi kegiatan konseling individual itu adalah kegiatan ya seperti ini, kita ngobrol-ngobrol santai, kita bahas tentang apa yang Husen mau curhatkan ini ya, masalah apa yang mau dicurhatkan sama Husen. Nah, tentunya di sini kita bahas masalah itu supaya kita bisa menemukan satu solusinya. Nah, tentunya solusinya itu berangkat dari Husen sendiri. Nah, tapi di sini Bapak mau bantu mengarahkan Husen, Bapak mau membantu kita berpikir sama-sama kira-kira alternatif solusi yang bisa kita ambil untuk masalah Husen ini seperti apa. Ya. Bisa dipahami begitu kan? Sebelumnya juga Bapak mau jelaskan kepada Husen. Nah, dalam kegiatan konseling seperti ini, nah itu ada yang namanya asas. Nah, jadi ada yang mengikat kita. Jadi Husen tidak perlu cemas ya, santai saja, kita cerita santai. Jadi dalam kegiatan konseling individual itu ada yang namanya asas kerahasiaan, kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan juga. Nah, Bapak mau tanya dulu Husen, ini datang ke sini ada yang paksa tidak? Tidak ada Pak. Kesukarelaan sendiri. Oke, itu baik ya. Inisiatif dari Husen sendiri. Nah, lanjut yang tadi Husen. Jadi dalam kegiatan yang kita ngobrol ini, kita kegiatan konseling ini, itu kita diikat sama yang namanya asas kerahasiaan. Ada juga yang namanya asas keterbukaan. Nah, jadi asas keterbukaan itu bagaimana Husen mau dengan terbuka, mandiri, mau ceritakan apa yang mau dicurhatkan Husen ini, supaya juga Bapak bisa dengar masalahnya Husen, Bapak juga bisa berpikir, kita bisa berdiskusi, oh masalahnya Husen ini ternyata seperti ini. Nah, dalam kegiatan konseling juga itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu dia sifatnya mengikat. Nah, ini penting Husen, jadi Husen tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir bahwa apa yang kemudian Husen akan ceritakan hari ini itu akan terdengar oleh temannya atau kepada guru-guru yang lain. Jadi itu yang akan mengikat Husen juga dengan Bapak, tentunya buat Bapak. Jadi gambaran kegiatan kita ke depan itu kurang lebih kita akan membahas masalah ini Husen kan? Jadi Bapak selalu sampaikan, silakan ceritakan, tidak usah ragu kalau memang apa yang betul-betul itu menjadi keresahan Husen. Nah, kalau begitu Bapak ingin deh dengar apa yang menjadi masalah yang katanya mau dicurhatkan sama Bapak, apa yang ingin disampaikan sama Husen. Bapak ingin mendengar apa masalahnya Husen. Silakan Husen. Masalah yang saya hadapi sekarang Pak, saya tidak suka dengan pelajaran matematika. Bahkan kadang-kadang ketika ada pelajaran matematika, saya sengaja tidak mengikuti kelas. Kadang saya pulang, saja Pak. Oke, jadi Bapak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Husen. Bapak mau tanya Husen ini, bagaimana perasaannya Husen setelah menceritakan masalahnya kepada Bapak? Perasaan saya Pak, saya merasa lega karena selama ini saya tidak pernah cerita kepada orang lain. Takutnya kalau saya cerita, dia beritahu kepada guru matematika saya. Oke, berarti belum pernah diceritakan sama temannya. Nah, Bapak mau tanya dulu, ini Husen kalau merasa terganggu ya Husen ya? Tidak minat mengikuti pelajaran matematika di kelas. Oke, jadi sebelumnya kalau dalam proses pembelajarannya, jadi di kelas gimana Pak? Ikuti pelajarannya atau bagaimana sebelumnya? Kadang ikut, kadang tidak.
Itu pun kalau ikut suka bosan dalam kelas. Itu yang Bapak harus sampaikan kepada Husen, bahwa ternyata penting ternyata kita menceritakan masalahnya kita berbagi kepada orang yang kita percaya. Ya. Tentunya apa yang diceritakan sama Husen ini masalah kan buat Ya. Husen. Nah, tentunya kalau kemudian tidak kita selesaikan secepatnya, ini akan berlangsung sangat lama. Nah, tentunya ini akan mengganggu aktivitas pembelajaran dari Husen. Nah, jadi Bapak perlu sampaikan kepada Husen, dari apa yang Husen sampaikan ini berkaitan dengan ini kan masalahnya bisa diceritakan kembali. Nah, apa masalahnya tentang sampai kemudian tidak mau mengikuti atau tidak berminat sampai kemudian mengikuti pembelajaran matematika ini di kelas? Kenapa ini masalah? Karena Pak, karena saya juga tidak suka berhitung, tidak Ya. suka mengerjakan soal yang sulit. Berarti kalau gurunya masuk, tapi tetap masuk di kelas? Iya, tetap masuk. Tetap masuk di Iya. pembelajaran? Iya. Sampai selesai? Sampai. Tapi kadang bosan dalam kelas, tidak ada yang kerja, cuma duduk saja. Oh begitu? Iya. Oke. Nah, jadi ini tentunya seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, ini kalau kita tidak selesaikan, nah, tentunya ini akan berkepanjangan ya Husen. Nah, jadi ini yang Bapak apresiasi juga Husen, ternyata Husen berani mau inisiatif datang ke ruang BK, mau percaya kepada Bapak ini, mau ceritakan masalahnya. Nah, ini yang akan kita pikirkan bagaimana solusinya. Mendengar apa yang Husen sampaikan dari masalahnya ini tadi. Nah, setelah Bapak dengar tadi ini, ternyata ini yang masalah yang dihadapi ini berkaitan dengan pandangan Husen ya. Ya. Oke, persepsinya Husen tentang bagaimana kamu mengikuti pelajaran matematika kan? Ya. Jadi persepsi itu sudut pandangnya kita memandang sesuatu itu berdasarkan keyakinan kita. Ya. Nah, jadi itu masalah yang sedang dihadapi Husen ini berkaitan dengan sudut pandangnya Husen terkait dengan apa yang tidak diminati terkait dengan pelajaran matematika. Jadi keyakinan irasionalnya itu pandangannya Husen. Ya. Jadi pandangannya Husen tentang sesuatu yang itu mungkin irasional sifatnya, atau mungkin itu hanya sepihak oleh pandangan negatif dari. Selanjutnya Husen, yang paling penting itu ketika kita berbicara sudut pandang itu, kita harus bisa membedakan yang mana namanya keyakinan irasional dan yang bagaimana namanya keyakinan rasional. Bapak mau tanya dulu, ini sudut pandang dari masalah yang kemudian Husen ceritakan tadi itu sudut pandang Husen sendiri kan? Nah, itu berarti sudut pandang yang negatif pada pembelajaran matematika kan? Nah, jadi tentunya kita sebagai individu kita harus paham ini, ternyata kita punya dua sudut pandang, yang positif sama yang negatif. Jadi kita harus bisa membedakan. Apa makanya yang dulu Husen dari masalah yang sudah diceritakan tadi sama Husen? Ya, Pak. Itu kan berkaitan dengan pandangan ya, pandangan Ya. Husen. Ini pandangannya Husen ini sesuatu yang positif atau negatifnya? Negatif, Pak. Oke, jadi pandangan yang negatifnya Husen tentang pelajaran. Ya. Kalau Pak mau tanya ini Husen, Ya. menurutnya Husen ketika mengikuti pembelajaran itu bagaimana situasinya? Apakah ada sesuatu yang merasa tidak dinyamani atau seperti apa? Seperti ini, Pak. Kan saya orang yang tidak suka belajar gitu. Lagi tidak suka mengerjakan soal yang sulit. Tidak suka Iya. mengerjakan. Baru pelajarannya matematika. Terus kalau di kelasnya nyaman tidak mengikuti pelajaran matematikanya? Tidak, Pak. Tidak nyaman. Iya. Yang membuat tidak nyamannya kenapa? Pelajarannya, Pak. Oh, pelajarannya. Iya, pelajarannya. Oke. Kalau begitu Bapak mau tanya lagi Husen. Menurut pandangannya Husen ini, guru mata pelajaran matematika itu bagaimana di kelasnya? Bagaimana ketika memberikan materinya? Bagaimana dalam proses pembelajarannya? Menurut Husen gimana ya? Menurut saya sih Pak Guru, sebenarnya saya suka terhadap gurunya. Oke, jadi Husen suka sama Iya, gurunya. suka Terus? cara menjelaskannya, tapi itu nih pelajaran matematikanya itu yang saya tidak suka. Oke, jadi sebenarnya Husen merasa, kalau Bapak bisa sampaikan bahwa Husen ini sebenarnya nyaman dengan gurunya. Dari sebelum-sebelumnya juga merasa nyaman ya? Nyaman. Oke. Bapak mau tanya lagi nih Husen. Kalau menurutnya Husen pandangannya sama mata pelajaran matematika itu seperti apa? Nah? Sulit, Terus? tidak nyaman dengan pelajaran itu. Mm-mm. Terus suka gelisah kalau dapat pelajaran matematika. Oh, suka gelisah. Berarti kurang lebih tidak nyaman ketika berhadapan dengan mata pelajaran yang berhitung, terutama matematika. Iya.
Oke, jadi pandangan Husen tentang mata pelajaran matematika itu tidak penting, Iya, Pak. kemudian merasa itu membosankan ya. Iya. Oke, jadi apa yang disampaikan Husen ini kalau Bapak bisa simpulkan, kita tegaskan bahwa masalahnya Husen ini bukan kepada pandangannya Husen kepada Iya, Pak. gurunya. Iya. Jadi mendengar apa yang disampaikan Husen ini berkaitan dengan sudut pandang Husen kepada mata pelajaran matematika. Ya. Jadi Husen selama ini sudah mempertahankan pandangannya ya. Ya. Jadi apa yang ada dalam pandangannya Husen itu betul-betul dipertahankan selama ini. Selama ini yang dipertahankan itu adalah keyakinan irasionalnya atau pandangan yang negatifnya kepada mata pelajaran matematika. Kalau tanya Husen dulu ini, kira-kira apakah kita akan pertahankan situasinya seperti ini atau bagaimana? Menurut saya harus diubah. Kamu merasa Ya. ini sesuatu yang salah? Iya, Pak. Nah betul Husen. Ya. Jadi karena kamu mempertahankan keyakinan kamu yang salah, anggapan kamu yang negatif, nah tentunya ini akan kita bahas selanjutnya. Ya. Kira-kira bagaimana kita membandingkan dengan pandangan-pandangan kamu yang lebih positif. Karena pasti tentunya ada sesuatu yang sifatnya positif sama pelajaran matematika. Ya, Pak. Nah, jadi untuk pertemuan ini mungkin pada pertemuan pertama karena kita dibatasi oleh waktu, Ya. tentunya kita harus menjadwalkan pertemuan kedua ini untuk Ya. kita bahas lagi masalahnya dalam pertemuan kedua nanti. Tentunya kita akan bahas masalah ini, kita akan coba gali apakah ada sesuatu pandangan yang lain yang dipikirkan Husen tentang pelajaran matematika ini. Kira-kira Husen pertemuan keduanya misalnya kapan? Besok, Pak. Besok bisa? Bisa. Besok Jumat benar? Iya. Setelah Jumat? Ya, bisa. Bisa setelah Jumat? Oke, kita jadwalkan pertemuannya, kita sepakati berarti pertemuan keduanya setelah Jumat. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini karena kita dibatasi oleh waktu. Semoga tentunya harapan kita bisa menjaga apa yang disampaikan hari ini, terutama buat Bapak. Jadi Husen santai saja. Jadi Husen tidak usah khawatir bahwa apa yang kemudian disampaikan hari ini itu akan sampai keluar. Tentunya tidak ya. Ya. Itu yang perlu kita tegaskan. Untuk hari ini mungkin kita bisa cukupkan ya, Ya, Nak? Semoga besok kita bisa bertemu kembali, kita bahas kembali masalahnya ya. Oke, kalau begitu kita akhiri kegiatan konseling dan budaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pulang, Nak. Ya, Pak. Oke, kita sama pada pertemuan hari ini namanya kita konseling individual ya. Lanjutan dari pertemuan pertama kita kemarin. Ini Pak Bro mau tanya dulu, bagaimana perasaan kemarin sudah sampai hari ini? Ini kan kemarin katanya belum ada yang benar kan? Ya, masalahnya belum pernah cerita juga. Kemarin sudah berani cerita ke Pak Bro. Bagaimana perasaan ini kemarin sampai hari ini? Bagaimana nih? Merasa terbantu. Untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita laksanakan kemarin, Bapak mau tanya Husen ini, ada tidak pandangan atau yang menurut Husen itu berpikir bahwa itu positif? Menurut saya sih, Pak Guru, matematika itu penting. Penting. Nah kemarin kan itu tidak penting. Ini Pak Guru, kemarin kan saya menjual komputer, terus ada orang yang minta kembalian uangnya. Kalau saya tidak belajar matematika, Pak Guru. Nah ini juga masalah juga. Nah ini juga, nah ini yang seperti Bapak jelaskan bahwa tidak semua pandangan negatif kita itu kita bisa pertahankan. Jadi kita harus berpikir lah. Jadi dalam teknik referendum itu kita coba bagi. Misalnya kan ini kamu keyakinannya yang selama ini dipertahankan, sehingga kemudian akibatnya sih tidak minat mengikutinya. Akhirnya laporan dari guru matematika ini hampir tiap hari masih berlaku. Pak mau tanya yang besar, dari segi pandangan positifnya sih ada tidak yang selama ini bisa dipikirkan atas situasinya, kondisinya yang ada di pikiran dosen tentang sisi baik atau sisi positifnya dengan kita belajar matematika itu apa sih sebenarnya yang ada di pikiran dosen? Menurut saya sih, Pak Guru, kan teman-teman saya sangat suka matematika. Ya itu nih, saya tidak suka matematika karena tidak suka berhitung, suka kalian. Terus sisi manfaatnya yang positifnya dari matematika yang bisa dipikirkan selama ini apa? Ada kok. Tidak ada dia. Tapi yang bisa jelaskan tadi di awal apa itu? Bahwa matematika itu Penting juga. penting juga kan? Pak mau tanya lagi. Kira-kira dari perbandingan sisi positif
itu artinya pandangannya Husein yang positif itu dengan yang kemarin itu lebih ada di mana? Kalau pandangannya yang positifnya atau yang negatifnya? Karena positifnya tinggi. Alasannya kenapa? Karena matematika penting juga. Jadi menurutnya Husein matematika itu penting juga. Ya walaupun Husein tidak suka, tapi memang tidak mau banyak diperhadapkan. Apa yang kemudian Husein sudah sampaikan tadi itu sudah berusaha menceritakan apa sisi positifnya dari matematika berdasarkan sudut pandang Husein. Jadi memanglah ternyata ketika kita memandang sesuatu itu dan teknik yang seandainya Husein belum bisa praktik, ketika misalnya nanti Husein diperhadapkan sama kondisi yang sama, misalnya Husein ketika sudah SMA kemudian ada masalah yang sama, misalnya beranggapan bahwa punya pandangan yang lain tentang ini, coba dia berpikir begini, sesekali kesampingkan sudut pandang yang negatif itu, habis itu coba ambil sisi positifnya atau pandangan yang lain, ada dari orang lain, dari teman-teman Husein, kemudian coba bandingkan dari pandangan yang negatif itu dengan pandangan yang positif. Tentunya ini akan kita harapkan Husein bisa terapkan. Husein kan tadi sudah ceritakan apa sisi positifnya atau apa sudut pandang yang positif dari Husein atau dalam mata pelajaran matematika. Nah, Bapak mau tanya ini, setelah Husein bertanya bahwa bagus ini ternyata ketika kita mencoba membandingkan dari pandangan Husein secara pribadi, kemudian tadi Husein juga bicara bahwa matematika itu penting, itu berarti pandangan yang positifnya dari sisi yang lain. Kira-kira bagaimana menurut Husein? Jadi Pak Guru, saya rasa kan kalau penjelasan kan tidak negatif kan. Jadi kalau saya membandingkan dengan teman-teman saya yang berpikiran bahwa matematika penting, jadi kayak merasa gimana, kayak terbantu saja. Masalah saya lagi tidak ada terbebani. Dari harapan kita supaya Husein bisa mengatasi masalahnya pelan-pelan. Harapan Husein juga harapan Bapak di sini. Jadi ke depan jangan kita langsung mengambil satu kesimpulan secara sepihak. Kita coba dulu bandingkan ke hal-hal dari sisi manfaatnya. Ini bisa dipahami tidak? Nah, jadi begitu harapannya kita juga, semoga masalahnya Husein betul-betul bisa pelan-pelan berubah. Jangan lagi ada pandangan yang negatif, kalaupun itu kemudian tidak diminat, tidak itu bukan bagian dari cita-citanya Husein. Tapi kan ternyata Husein kan bilang penting. Nanti ada satu sisi bermanfaat. Jadi bagaimana ini perasaan Husein? Kalau Pak Guru tanya apa yang mau dilakukan kalau ketika jam pelajaran matematika di semester depan? Itu dipelajari. Apa tidak akan melaksanakannya? Kalau ini keputusan dengan para Husein, sisa bagaimana Husein pelan-pelan berubah pandangannya. Seperti yang dikatakan tadi, kita ada sisi positif dari apa yang kita tidak suka, dan itu akan coba kita bandingkan. Nah, ke depan walaupun kita tidak dalam pertemuan konsen seperti ini, harapan kita kan masalah Husein pelan-pelan terkasih dan dicoba itu diterapkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, coba bandingkan dengan sisi positifnya. Bisa dipahami saya bisa. Husein sebagai refleksi buat kita juga. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir untuk masalah ini, maka tidak akan ceritakan kepada mata pelajaran. Nah, kalau ada satu komitmen juga dari Husein bahwa ke depan di semester depan itu sudah akan berkurang laporannya Husein ini. Bisa dimengerti Husein. Jangan lagi ada laporan dari matematika bahwa Husein masih tidak mengikuti kegiatan pelajarannya, Husein masih alfa, masih bolos kadang-kadang kan. Ini ya, karena Husein tadi sudah berpikir bahwa ternyata ada manfaatnya juga, ada sudut pandang yang lebih positif dalam matematika ini. Bisa dipahami Husein? Bisa. Untuk pertemuan 2 hari ini mungkin pada kegiatan Husein ini kita cukupkan. Semoga betul-betul bisa diterima ya kayaknya. Semoga juga harapan Bapak ke depan kegiatan pembelajarannya terutama pada mata pelajaran matematika ini bisa lebih meningkat ya nak. Itu saja untuk pertemuan kita ke depan, walaupun kita tidak dalam suasana Husein lagi. Kalau Husein mau datang curhat silakan.
Kalau ada masalah-masalah yang sedang dihadapi, entah itu masalah belajarnya, masalah pribadi, masalah karirnya terutama, apalagi sudah kelas 3 mau belajar SMA, tidak ada masalah silakan datang cerita ke pembicaraan yang paling supaya kita mampu dan kita cari solusinya bagaimana. Nah, tadi kan kalau ternyata bapak tidak cari tahu ternyata bisa punya pandangan positif sama pelajaran materi. Bisa kan aja? Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih sudah hadir. Semoga kedepannya bisa maksimal pembelajarannya, terutama pada kegiatan pembelajaran matematika ya. Saya kita akhiri kegiatan konseling ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.